Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa istiqomah dalam mempelajari agamanya, dan dengan mempelajari agama itu serta mengamalkannya, hidup kita itu akan lebih baik. Setidaknya kita itu memiliki arah yang jelas dalam kita melangkah. Setidaknya kita itu memiliki rem dengan ujian dunia yang begitu berat. Kadang diuji dengan kelapangan, syahwat, dan kadang juga diuji dengan sebaliknya, yaitu kesempitan. Maka tatkala seorang hamba itu kembali kepada agamanya, dia akan menemukan solusi dalam setiap masalah kehidupan yang dia alami. Dan salah satu buku atau kitab yang sangat baik untuk menjadi hidup kita lebih bahagia, tenang dan selamat di dunia sebelum kelak kita bahagia dan tenang di akhirat adalah buku yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin ini. Barakallahu fikum. Kita masih dalam bab sabar dan sampai kepada bab hadis yang ke-43. Penulis rahimahullah ta'ala di sini berkata, wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia itu Abu Hurairah, semoga Allah senantiasa meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laisa syadidu bisura'ah, tidaklah yang namanya kuat itu dia hebat dalam bergulat, dalam berkelahi. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi, sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan jiwanya tatkala dia marah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. 6. Hadis yang ke-45, hadis yang pendek. Semestinya kita menghafal hadis ini karena cukup pendek. Diriwayatkan oleh sahabat yang mulia itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang namanya adalah siapa ya? Abu Hurairah sudah berlalu, sering berlalu. Abdurrahman ibni Sakhr As-Sadusi. Beliau adalah dari Yaman. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Laisa syadidu bis-sur'ah. Tidaklah orang yang kuat itu adalah orang yang pandai berkelahi, pandai berkuat, tidak. Tetapi yang namanya orang yang kuat adalah orang yang bisa, barakallahu fikum, menahan hawa nafsunya tatkala dia marah. Jadi ada yang namanya sesuatu itu, ada yang namanya hissi dan ada yang namanya maknawi. Sesuatu itu ada yang terindra. Terindra itu terlihat atau terdengar atau terucap atau teraba. His, mahsus. Ada yang maknawi. Maknawi itu dia tidak terlihat tapi hakikatnya ada.
Seperti ini, kekuatan atau orang kuat yang dipahami oleh kebanyakan orang adalah dia yang berotot, dia yang badannya kekar. Makanya dahulu digambarkan dia yang pandai bergulat, pandai berkelahi, kuat dia, menangan seperti itu. Ini benar, itu kuat, tetapi kuat yang mahsus, kuat yang apa? Mungkin yang kita lihat dengan mata kita, itu hakikat kuat kayak gitu. Tapi kata Rasulullah SAW, hakikat kuat yang sebenarnya bukan itu. Tapi hakikat kekuatan yang sebenarnya adalah yang bisa menahan dirinya tatkala marah. Barakallahu fikum. Ini hadis yang sangat agung, yang semoga Allah SWT memberikan taufik kepada saya pribadi, kemudian kepada jamaah sekalian, agar bisa mengamalkan hadis ini. Hadis yang pendek. Laisa syadidu bisur'ah, walakin asyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Jadi barakallahu fikir, ini kekuatan yang hakiki adalah kekuatan tatkala dia bisa menahan amarahnya, tatkala dia menahan jiwanya, menahan hawa nafsunya tatkala dia marah. Syekh Utsaimin mengatakan di sini bahwasanya ghadab itu adalah jumratun yulqiha syaitan fi qalbi ibni Adam. Adalah bara yang dilemparkan oleh setan kepada hati manusia. Makanya barakallahu fikum, marah itu biasanya menjadikan wajah seseorang memerah. Ihmaru wajhuh, akan menjadikan wajahnya merah, karena memang itu panas. Karena itu adalah apa? Bara api yang dilemparkan setan kepada hati manusia. Marah itu akan menjadikan apa? Urat-urat itu merengkenteng, tegang. Sampai akhirnya marah itu akan mengakibatkan apa? Biasanya ucapannya itu apa? Tidak beraturan. Seperti itu. Bahkan di sini sampai terkadang karena sebab marah itu akalnya tertutupi. Banyak dari orang yang tatkala marah dia sampai naudzubillah membunuh. Iya kan? Dia dendam, marah. Karena dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya tatkala marah tadi, dia melakukan sesuatu yang di luar nalar. Bisa-bisanya hanya karena mungkin dibilangin apa seperti itu, kemudian saking dia lemahnya, hakikatnya lemah secara manawi, ya kan? Padahal secara fisik mungkin dia sangat kuat, tapi jiwanya sangat lemah. Sehingga apa? Dia marah dan dia tidak bisa menguasai, mengontrol hawa nafsunya tadi, sehingga apa? Dia hilang akalnya. Hanya dikatain misalnya kamu miskin, marah nggak terima, kemudian apa? Ditusuk orang yang mengatakan hal tersebut. Dan ini ada realita terjadi. Makanya barakallahu fikum, dari sini Rasulullah SAW menegaskan kepada kita itu. Jadi kuat yang hakiki adalah kuat yang dia bisa menahan hawa nafsunya tatkala dia marah. Betapa banyak karena sebab marah dia mentalak istrinya. Karena sebab marah dia mungkin apa? Banting. Ya kalau gelas sih murah ya, 5.000 telu gitu ya. Banting laptop siji-sijinya dibanting coba. Iya kan? Seperti itu. Akhirnya setelahnya adalah apa? Menyesal. Makanya ada seorang sahabat, di sini diriwayatkan Bukhari dan Ahmad, itu datang ke Rasulullah SAW minta nasihat. Ya Rasulullah, ausini. Wahai Rasulullah, nasihati aku. Kemudian Rasulullah bersabda apa? La taghdab. Jangan marah. Faraddada miraran. Kemudian beliau minta nasihat lagi, ausini. Apa kata beliau?
bukan nasihat yang berbeda, niatnya sama lagi. La takdzub. Faraddada miraran, kemudian minta nasihat lagi. Berikan nasihat kepadaku ya Rasulullah. La takdzub. Jangan marah. Masya Allah. Berarti menunjukkan betapa pentingnya apa? Menahan amarah. Sampai ada seorang sahabat minta nasihatnya agar dia jangan marah. Minta lagi, karena yang namanya itu sudah paham lah seperti itu, sudah hal yang baik seperti itu, agar jangan marah seperti itu. Barangkali ada nasihat yang lebih penting lagi. Ternyata nasihatnya apa? Jangan marah. Seperti itu. Ya Hel, jangan marah. Kemudian apa? Minta lagi nasihat. Ternyata apa? La takdzub. Nanti Hel kalau abah marah kamu bilang la takdzub. La takdzub apa? La takdzub itu ya. Seperti itu. Atau kalau Ummah marah la takdzub itu ya. Seperti itu. Barakallahu fiik. Jadi menunjukkan apa? Menahan marah itu suatu hal yang sangat penting. Kalau tidak mungkin Rasulullah SAW apa? Memberikan wasiat kepada orang ini dengan nasihat tersebut. Dan tidak mungkin mengulang-ulang nasihat itu. Coba, misalnya dengan jauh-jauh. Misalnya dengan dari, anggap aja misalnya itu orang Makkah, Rasulullah di Madinah itu kan 400-an kilo. Misalnya kita kayak kemana berarti? 400 kilo ke Surabaya mungkin ya. Minta nasihat coba. Kan mungkin nasihat yang besar banget dikiranya itu kan. Ya pastilah itu nasihat yang besar. Ternyata cuma dibilangin apa? La takdzub. Ya paham loh. Sudah paham kan Nabi mungkin gitu kan. Apalagi gitu kan. La takdzub. Kok ini lagi sih? Ngapa malih? La takdzub. Jangan marah. Itu cuma dikasih itu coba. Berarti apa? Ini perkara tidak mungkin sepele. Perkara ini tidak mungkin apa? Sepele. Ini pasti perkara yang sangat apa? Penting sekali. Dan memang iya. Orang tatkala dia itu tidak bisa menguasai kemarahannya, menguasai hawa nafsunya, jiwanya tatkala marah, sudah selesai. Dia tidak akan pernah bisa berpikir jernih. Apalagi kalau itu berulang-ulang, padahal sesuatu yang membuat kita marah itu banyak banget loh. Iya kan? Kadang istri bikin kita marah. Melayu sekarang bojone, anaknya ternyata apa? Gawe kesu. Metu marep mulang muridnya pada rewel. Melayu ring kandang wedhus, dilala wedhus ora gelem nyusoni cempene. Wis. Seperti itu kan. Banyak banget, setiap hal itu bikin kita marah. Banyak hal yang bikin kita marah, iya kan? Teman bisa bikin kita marah. Pimpinan, pelanggan, penjual, atau pembelinya. Banyak banget potensi perkara yang bisa membuat kita marah. Maka di sini barakallahu fikum tepat sekali nasihat Rasulullah pada seorang sahabat ini untuk jangan marah. Karena apa? Karena kalau dia tidak bisa menahan jiwanya untuk mengekang dari kemarahan, hidupnya akan tersiksa terus. Ludrak. Pahale apa? Marah. Ning omah kesu, ning kelas kesu, ning kerjaan kesu, ning pasar kesu. Terus kapan tenangnya? Nah ini barakallahu fikum. Ternyata ini sangat pengaruh. Orang yang banyak marah tadi kan jamroh. Itu adalah bara api yang dilemparkan oleh setan ke hati hamba atau hati manusia. Hati sebenarnya kolb itu sebenarnya jantung. Itu salah apa? Translate, salah penerjemahan. Jantung itu apa sih? Jantung itu apa? Jantung itu adalah inti kehidupan manusia. Semua boleh sakit kecuali satu, jantung. Paru-paru nggak berfungsi, hidup dia. Tangan buntung, hidup. Kaki buntung, hidup. Ginjal hidup. Ginjal dicopot, jual satu misalnya. Seperti itu, masih hidup.
kurang duit lagi jual satu lagi, masih hidup, bisa transfusi darah gitu kan, bersih darah dan yang lainnya kan. Otaknya hilang pun masih hidup, cuma gila. Tapi kalau jantungnya mati, gimana? The end. Udah kiamat, sudah kiamat kecil bagi dia, iya kan? Itu meninggal. Padahal marah itu adalah apa? Bara api yang dilemparkan kemana? Jantung seseorang. Berarti jantungnya akan senantiasa panas. Karena panas dia akan selalu bergetar. Makanya orang yang suka marah dan tidak bisa mengendalikan amarahnya, itu jantungnya itu akan berdetak dengan sangat tidak teratur. Akhirnya apa? Serangan jantung. Iya kan? Makanya orang sekarang kan penyakitnya aneh-aneh. Karena apa? Dia itu suka marah. Akhirnya apa? Detak jantungnya tidak terkontrol. Karena detak jantungnya tidak terkontrol, otomatis kesehatannya tidak akan pernah baik. Dikit-dikit murup, dikit-dikit murup, seperti itu kan? Salah seperti bludrak dan yang lainnya. Akhirnya apa? Kehidupannya tidak akan tenang, jantungnya tidak akan tenang. Ya sudah, jantung tidak sehat, tinggal nunggu aja. Berbagai macam penyakit akan datang pada dia. Ya tidak? Karena pusat segala sesuatu tubuh kita adalah jantung kita, qalbun kita. Ala fa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahat jasad kullu wa idza fasadat fasadat jasad kullu ala wahil qalb. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh kita itu ada sekerat daging. Apabila daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Dan apabila daging itu buruk, maka akan buruk itu semua tubuhnya. Ala wahil qalb. Ketahuilah segumpal daging itu, sekerat daging itu adalah apa? Jantung. Makanya barakallahu fikum, kendalikan amarah kita. Slow. Agar apa? Jantung kita sehat. Tatkala jantung kita sehat, maka kehidupan kita akan menjadi lebih sehat. Karena inti kehidupan adalah jantung. Nah, kemudian hadis yang ke-46, wa an Sulaiman ibni Surad, dari Sulaiman ibnu Surad radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulani yastabbani. Kemudian ada dua orang yang lagi ecom-ecoman. Ecom-ecoman itu apa? Bertengkar, padu seperti itu. Wa ahaduma qad ihmarra wajhu. Yang satu wajahnya sudah memerah. Wantafaqat audajuh. Dan urat-urat lehernya itu sampai kelihatan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'alamu kalimatan." Sungguh aku tahu sebuah kalimat, lau qalaha ladhaba anhu ma yajid. Kalau seandainya orang yang sedang marah itu mengucapkan kalimat ini, ladhaba anhu ma yajid, akan hilang rasa marahnya dia. Lau qala, yaitu kalau seandainya dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dhahaba minhu ma yajid. Kalau dia minta berdoa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung dari setan yang terlaknat, sungguh akan hilang rasa marah di dia. Faqalu, maka para sahabat itu berkata lahu kepada orang yang lagi marah ini, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh Rasulullah SAW bersabda, ta'awad billah minasyaitani ar-rajim. Mintalah perlindungan, ta'awud kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, hadis ini memberikan solusi bagaimana agar kita bisa meredakan amarah. Sebelumnya kita bacakan dulu. Jadi Rasulullah suatu saat ini, Sulaiman bin Surad ini sedang duduk-duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting banget ini, apalagi zaman seperti zaman sekarang. Apa pelajaran yang bisa diambil dari hal ini? Apa pelajaran yang bisa diambil dari penggalan di sini? Dahulu kami duduk bersama Nabi. Berarti apa? Berkumpul dengan orang soleh.
apalagi di keadaan seperti sekarang, ujian syubhat dalam pemikiran, dalam agama, dalam amalan, dalam akidah, kemudian juga ujian-ujian dunia, apalagi udah mau pilpres ini, nanti kalau kita nggak berpegang teguh itu berat banget, itu panas sudah, itu seperti itu. Udah kayak gitu, belum hujan-hujan, kecuali kemarin sebentar, ekonominya susah dan yang lainnya. Kadang hal tersebut membuat kita ada masalah sedikit emosi, ya tidak? Karena memang lagi ada himpitan kehidupan yang sangat berat. Maka salah satu solusinya adalah ini, mujalasatus sholihin, duduk-duduk dengan orang-orang soleh. Kalau enggak kita itu bludrekan banget nanti. Dikit-dikit bludrek seperti itu. Kenapa? Kurang asupan. Kurang asupan apa? Nasihat. Nah, salah satu asupan nasihat untuk meredakan atau menenangkan kehidupan kita adalah banyak kita duduk dengan orang soleh. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, itu sangat senang duduk dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tatkala lagi duduk itu tiba-tiba ada dua orang yang sedang bertengkar. Ada dua orang yang sedang bertengkar. Yang satu sudah sampai wajahnya merah. Bahkan apa? Saking merah marahnya tadi, udah wajahnya merah sampai urat-urat apa? Lehernya sampai kelihatan. Nah ini tadi. Karena tadi yang namanya marah adalah bara api yang dilemparkan ke dalam hati, maka bawaannya itu panas itu. Dan biasanya seperti ini, mengakibatkan apa? Merengkeneng semua nih. Seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW itu memberikan solusi. Kalau sedang marah itu baca apa? Ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu. Karena memang tadi itu adalah apa? Bara api yang sedang dilemparkan setan ke dalam hati kita. Maka kita harus meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang melemparkan bara api tersebut. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan tadi. Apa kata Rasulullah? Niscaya marahnya akan apa? Pergi. Makanya dalam hadis yang lain itu, kalau kita lagi berdiri, duduk. Ini kita marah. Kemudian apa? Kita dalam posisi berdiri, maka duduk. Kenapa? Karena kalau kita berdiri, amarah itu akan bisa memuncak, akhirnya bisa melakukan sesuatu perbuatan yang di luar nalar tadi. Karena tadi marah itu mengakibatkan wajah merah, mengakibatkan urat-urat pada menonjol, kemudian mengakibatkan hilangnya akal, menutupi akal. Makanya untuk menguranginya tadi ta'awud. Kemudian kalau lagi apa? Berdiri kita duduk. Kalau lagi duduk kita berbaring. Jadi meminimalisir perbuatan yang seminimal banget. Seperti itu. Terlebih karena marah itu adalah api tadi, bara api tadi, maka api itu akan terjadi dengan apa? Air. Maka dibawa apa? Wudu. Seperti itu. Maka barakallahu fikum, semestinya tatkala kita marah, solusinya tadi kita segera apa? Ta'awud. Minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, berwudu. Karena sifat marah itu adalah api, maka bisa dipadamkan dengan air, terutama air wudu. Kemudian apa? Merubah posisi menjadi posisi yang paling lebih tenang. Tadi, kalau dia berdiri, maka posisi untuk lebih tenang apa? Duduk. Tatkala sudah duduk hilang, alhamdulillah. Kalau masih ada, berbaring. Berbaring dia. Kalau bisa kunci pintu kamar itu.
Agar apa? Agar kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan apa? Yang lainnya, yang membahayakan. Kalau enggak, sudah. Saya mengatakan udah keluar, pergi dari rumah. Misalnya apa? Beli durian. Nah, seperti itu. Marah, daripada marah-marah mendingan apa? Ke Penembangan, ke Pak Tarjo. Beli durian, seperti itu. Atau pergi ke mie ayam, atau pergi ke bakso dan yang lainnya. Enggak apa-apa itu. Karena kalau di rumah nanti berpotensi untuk tetap marah. Nah, itu Syekh Utsaimin mengatakan seperti itu sampai sudah keluar. Pergi dari tempat di mana hal itu ada yang menyebabkan dia marah, seperti itu. Nah, kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, wa fi hadzal hadisi al-hassu ala an yamlikal insanu nafsahu indal ghadab. Kemudian dari hadis ini ada faedah bahwasanya semestinya orang itu bisa mengendalikan jiwanya tatkala marah. Kemudian yang kedua, wa alla yartasila fihi li annahu yandam ba'dahu. Kemudian yang kedua, jangan melampiaskan kemarahan tadi. Karena kalau dia melampiaskan kemarahan tadi, ujung-ujungnya nanti dia akan apa? Bersedih. Bojo siji-sijine ditalak. Ya wis. Awan talak 3. Selesai sudah. Dewa wis tua, prapayu. Ngolet jangan ngolet gadis, ngolet randa bilang ngasih gelem. Kan seperti itu. Atau duit pas mumungan dari 50.000 suwek. Mending suweknya dari loro, bisa disolasi itu suwek saking kesuwek seperti itu. Ngasih apa? Jadi lembut. Ya wis bingung. Amgo becer lah yang apa? Becer seperti itu. Maka apa? Kata Syekh Utsaimin itu kita jangan melampiaskan apa? Kemarahan kita. Karena apa? Karena pasti akan mengakibatkan kita sedih. Nah, makanya barakallahu fikum dalam sebuah hadis juga dilarang seorang hakim itu dia memutuskan dalam perkara. Jadi perkara yang ketiga, faedah yang ketiga itu jangan mengambil keputusan tatkala sedang marah. Faedah yang ketiga. Jadi misalnya kita keluarga, kepala keluarga. Tatkala sedang marah itu jangan kita mengambil keputusan tertentu. Kita sebagai kepala sekolah, kita sebagai guru, kita sebagai kepala desa, kita sebagai apapun yang memiliki wewenang, jangan pernah mengambil keputusan tatkala kita sedang marah. Karena tadi dia tenang jiwanya, sehingga keputusan-keputusannya itu hanya terbalut oleh apa? Hawa nafsu yang ujung-ujungnya pasti dia akan kecewa di kesudahannya. Seperti itu. Nah, kemudian wa kadzalika dzakara al-mu'allif rahimahullah taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan solusi tadi tatkala kita marah. Solusinya tadi ada 4. Yang pertama, meminta perlindungan kepada Allah, ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, berwudu. Yang ketiga, merubah posisi kita. Yang keempat, pergi atau menghindar. Kalau sudah nggak bisa banget, berarti kita apa? Menghindar. Kita pergi. Seperti itu. Nah, kemudian sebab marah tadi, yang menyebabkan kita marah adalah apa tadi? Setan. Yang apa? Melemparkan bara kemarahan kepada kita. Makanya tadi, setan itu betul-betul adalah musuh kita yang sangat nyata, yang jarang orang sadar. Jarang orang sadar dan jarang orang menjadikan setan itu musuh. Padahal itu udah musuh mutlak, musuh abadi kita. Selalu pasti akan membisikkan kepada kita untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Dan tidak cuma untuk kemaksiatan, untuk menjadikan kita itu orang terhina sehina-hinanya, dunia dan akhirat.
Jadi setan itu kalau bisa itu, pertamanya itu akan membisikkan orang agar menyekutukan Allah, agar kafir, musyrik, sehingga apa? Dia kekal di neraka. Kalau ini nggak bisa, maka setan ini akan menggoda manusia untuk apa? Bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Agar apa? Ya kalau nggak bisa kekal, maka apa? Minimal dia masuk ke neraka. Nah kalau bisa dua-duanya, dia itu goda agar dia apa? Menjadi orang kafir. Masih bisa dia digoda dengan kemaksiatan, sehingga dia sudah kafir, kemudian apa? Mencuri, kemudian apa? Mabuk-mabukan, kemudian berjudi dan yang lainnya, sehingga sudah kafir dan jadi sampah masyarakat. Jadi dalam kehidupan yang sangat hina. Makanya barakallahu fikum, ini yang harus kita sadari benar. Ada musuh yang sangat nyata, ada musuh yang luar biasa tahu tentang kita. Karena apa? Karena rajanya setan, yaitu iblis, laknatullah alaih, itu tidak pernah mati sampai kiamat nanti. Dari awalnya diciptakannya bapak ibu kita itu Adam dan Hawa, iblis itu sudah ada dan akan sampai akhirat itu akan tetap ada. Bayangkan betapa hebatnya dia. Makanya hampir-hampir itu tidak ada seorang hamba pun yang dia bisa lepas dari godaan setan. Nah, hampir-hampir nggak ada. Seperti itu. Yang sudah sholat, dia digoda dengan apa? Agar tidak khusyuk sholat. Atau apa? Inilah ada aja. Udah sholat tapi matanya jelalatan, seneng tanggane, seperti itu misalnya. Kan ada sudah sholat tapi dia apa? Bermain dengan apa? Tetangganya. Bisa jadi. Bukan kita menyalahkan hal tersebut, tapi apa? Itu menunjukkan apa? Betapa cerdiknya setan. Yang belum sholat digoda, dibisikkan, sing penting hatinya apik, tenang baik. Mbok sing sholat tidak kayak kainin, sing sholat ya kayak wis sholat tapi wis kerudungan, wis sembayang, tapi mbok jen kayak kain mbok. Mending rika, mending nyong, orang sembayang tapi orang tukie. Itu dibisikin seperti itu, iya kan? Yang sudah sholat, sudah ngaji, sudah belajar, sudah apa, dibisikin lagi, yaitu dengan apa? Al-kibru, yaitu apa? Sombong. Sombong itu apa? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menyepelekan, merendahkan orang lain. Dikasih siapa? Ngomongnya aku sembayang bora gini wis ahli sembayang nggih ceklane nyong. Kitab digoda dengan hal tersebut, padahal orang tersebut walaupun mungkin secara zahir masih melakukan kesalahan dan yang lain, tapi dia lagi mengingatkan kebaikan pada kita. Kita punya salah dan itu sangat mungkin kita punya salah. Tapi karena kita sudah apa? Merasa jauh banget. Secara zahir memang sudah jauh banget. Wis sembahyang, wis nutup aurat, wis ngaji, khatam Quran 30, maca kitab wis kayak maca koran, seperti itu. Sehingga apa? Tatkala diberikan nasihat oleh orang yang mungkin apa? Belum soleh seperti itu, banyak dari kita akan apa? Menyepelekan. Nah, itu adalah al-kibr. Padahal apa? Al-kibr itu apa kata Rasulullah SAW? La yadkhulul jannata, kata Rasulullah SAW. Tidak akan pernah masuk surga man kana fi qalbihi dzarratun minal kibri. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di hatinya itu ada satu biji sawi berupa
Nah, sombong tadi bukan berarti pakai mobil, pakai apa, itu bukan sombong. Sombong itu tadi menyepelekan orang dan menolak kebenaran itu. Dan orang tatkala sudah seperti ini, maksudnya dia sudah alim, sudah taat agama, sudah menjalankan syariat dan yang lainnya, itu diserang dari sisi itu. Diserang dari sisi apa? Al-kibr. Diserang dari apa? Riya. Kepengin apa? Menampakkan kebaikan-kebaikan tadi. Jadi semuanya itu ringkasannya apa? Tidak ada yang lepas dari apa? Godaan setan. Seperti itu. Sampai yang tadi, yang masih bermaksud kepada Allah, belum sholat, belum menutup aurat, belum puasa, belum dan laki, dia pasti akan sing penting kan apa? Hati ini. Itu udah jelas itu. Itu adalah apa? Talbis iblis, godaan atau kerancuan-kerancuan yang dilemparkan oleh iblis. Seperti itu. Padahal kalau hatinya baik, apa kata Rasulullah? Idza sholahat jasadu kullu. Idza sholahat jasadu kullu. Kalau hatinya baik, maka seluruh jasadnya akan baik. Kalau betul-betul hatinya baik, berarti dia akan sholat. Kalau hatinya baik, berarti dia betul-betul akan apa? Menutup aurat. Kalau hatinya baik, berarti dia akan ngaji. Kalau hatinya baik, berarti dia akan ini dan itu. Seperti itu. Karena hati itu adalah pemimpinnya manusia. Pemimpinnya adalah hatinya. Jadi baik tidaknya kita itu tergantung hati kita. Jadi nggak benar kalau kita masih dalam kesalahan, kemudian apa? Deneng ora kiye. Lah sing penting hatine apik. Itu justru hatine nggak apik. Kenapa? Kalau apik harusnya dia melakukan yang baik. Nah, seperti itu. Jadi barakallahu fikum, ini yang bisa saya sampaikan, pentingnya kita kesabaran, terutama tatkala kita diuji dengan hal-hal yang membuat kita marah. Karena marah itu adalah bara api yang dilemparkan setan kepada kita, akan menyebabkan kita tadi memerah wajahnya, mengeras uratnya, bahkan sampai bisa menghilangkan akal. Maka Rasulullah SAW menasihatkan kepada seorang sahabat itu untuk apa? La taghtab. Minta nasihat lagi, jangan marah. Minta nasihat lagi, jangan suka marah. Karena di kesudahannya pasti kita akan sering kecewa karena sebab kita melampiaskan kemarahan kita. Ada solusi tadi agar kita agar kita bisa mengurangi kemarahan kita, berlindung pada Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, berwudu, merubah posisi kita. Kemudian kalau tetap masih marah aja, ya keluar atau pergi dari hal yang membuat kita marah. Ada pertanyaan? Bagaimana tanggapan Ustadz terkait keadaan saat ini yang menimpa kaum muslimin di Palestina? Melihat berita setiap hari terus bertambah umat muslim yang meninggal maupun terluka. Namun bantuan dari negara muslim masih sangat terbatas. Belum lagi adanya isu yang menggiring salah satu pasukan mujahidin di sana adalah Syiah. Bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah kelak melihat saudara muslimin demikian ya Ustaz. Demikian ya Ustaz. Barakallahu fikum. Jadi masalah Palestina itu sampai saya itu mau, ya Allah ya Rabbi, itu bingung sendiri gitu. Bingungnya itu ujian yang sangat besar bagi kita kaum muslimin. Ya Allah ya Rabbi, coba penjajahan, pembantaian di depan mata oleh Yahudi Israel, coba semuanya diem. Maksudnya negara-negara kafir itu, PBB dan yang lainnya itu, negara kafir itu diem coba. Dulu Irak, Saddam Hussein itu cuma dituduh memiliki senjata pemusnah massal. Itu dihabisi itu. Jutaan kaum muslimin di Irak itu dibantai itu, perang itu. Dan tidak ada senjatanya.
Tidak ada senjatanya loh. Iya kan? Tidak diketemukan sampai sekarang. Ini coba, ya Allah ya Rabbi, ini coba lihat ini. Pembantaian tiap hari di depan mata, coba. Semuanya micek. Semuanya membuta. Subhanallah. Dan dikamuflasekan oleh media, karena media dikuasai mereka, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan lebih parahnya lagi, anak barusan, iya Allah, ada seorang Yahudi Indonesia itu mengatakan bahwasanya justru dengan ini kita sangat bijaksana. Coba Masjid Al-Aqsa nggak dihancurkan dengan apa? Bijaksana gimana? Ya Allah ya Rabbi, gimana kita nggak mendedik coba? Maka anak itu sampai bingungnya itu, anak itu nggak nulis apapun tentang Palestina dulu, karena ya Allah mau gimana itu? Kecuali apa? Ya di malam-malam itu anak berdoa seperti itu, atau membantu lewat apa? Tadi membantu aja sudah. Ya Allah ya Rabbi, itu lewat Mesir itu, barang nggak bisa masuk, coba diblokade, coba sedurjana itu, coba sampai-sampai itu pimpinannya itu siapa tadi saya baca itu, bukan baca, saya lihat videonya itu, sampai bilang beginilah kami semestinya melakukan memperlakukan binatang. Ya Allah ya Rabbi, apa enggak seperti itu? Jadi sikap kita dengan ujian yang menimpa saudara kita di Palestina, ya sekarang kan coba awamnya kaum muslimin itu nggak tahu loh, saudara kita lagi dibantai di sana loh. Berpuluh-puluh hari itu nggak ada listrik, nggak ada gas, nggak ada air, coba. Bantuan di blokade, coba. Itu penjara terbesar di dunia loh. Ini pada nggak tahu loh, karena nggak ada berita. Karena berita dikuasai mereka, itu Yahudi laknatullah alaih. Semoga Allah melaknatnya dunia akhirat. Makanya coba kita memang bingung, iya kan? Ya berarti sikap kita bagian pertama. Inilah ketetapan Allah Al-Kauni. Inilah takdir Allah SWT yang mau nggak mau memang harus terjadi. Allah berkehendak seperti itu. Dan ingat, ketetapan kauni di belakang pasti ada hikmahnya. Bisa jadi untuk introspeksi kita salah, ada kesalahan oleh saudara kita di sana, atau kalau nggak salah itu bentuk kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan bagi saudara-saudara kita di Palestina. Itu untuk apa? Mendapat kesyahidan sebagai orang yang mati dalam kesyahidan. Dan semoga ini seperti itu. Itu sikap kita yang pertama. Jadi akhirnya agak apa ya? Agak tenang dikit itu loh. Ya, gimana lagi coba? Ini kehendak Allah. Ya nggak mungkin untuk bisa ditolak. Tapi ya kita harus mengetahui bahwasanya insya Allah itu ada hikmah. Hikmahnya pertama untuk introspeksi, atau yang kedua bisa jadi Allah SWT sedang memuliakan saudara-saudara kita di sana agar banyak yang mendapatkan kesyahidan. Itu yang pertama. Yang kedua, membantu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Memang masih di blokade, insya Allah suatu saat yang namanya Allah itu adil, tidak akan membiarkan hambanya itu diuji di atas kemampuannya. Pasti itu. Walaupun dunia diam, iya. Walaupun blokadenya sangat kuat, iya. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu maha kuat, Al-Aziz, maha yang sangat perkasa. Maka apa? Ya sudah, kita membantu. Mungkin dengan 100.000 kita lewat apa? Badan-badan yang jelas, seperti lewat Roja TV dan yang lainnya. Insya Allah itu jelas dan amanah sampai. Karena sudah berkali-kali untuk apa? Membantu. Atau firman Allah SWT, walan tardo angkal Yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini yang bicara bukan saya. Ini adalah firman Allah SWT mengatakan apa? Walan tardo angkal Yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Kristen tidak akan pernah ridho kepada kalian. Pasti akan bikin masalah terus. Sampai kapan?
sampai kalian mengikuti agama mereka, sampai kalian murtad, naudzubillah. Jadi ini kita perlu waspada. Itu kan keteledoran, ya salah satunya dulu-dulunya, salah satu keteledoran kita. Orang Yahudi itu, Adolf Hitler, pemimpin Nazi, itu tahu ini itu perusak. Yahudi itu perusak dunia. Makanya sama Adolf Hitler itu dibantai, pemimpin Nazi Jerman, sampai meminta suaka perlindungan. Negara mana yang mau melindungi? Subhanallah, ini orang Islam, baiknya luar biasa. Sudah kami lindungi sini. Subhanallah. Itu betul-betul realita itu. Udah dilindungi, sekarang malah membantai yang punya negara, coba. Dan semuanya diem, coba. Karena mereka sudah kuat banget. Nah itu. Jadi apa? Yang ketiga atau keempat tadi? Yang ketiga apa? Berhati-hati dengan orang kafir. Silahkan bermuamalah boleh, jualan dengan orang kafir apapun boleh. Tapi ingat, dia adalah kafir, pasti menyimpan permusuhan yang sangat tinggi kepada kita. Itu pasti sudah. Berbeda kita dengan mereka. Kita itu sangat menghargai mereka, bahkan kepengen mereka masuk Islam. Biar apa? Selamat dunia akhirat. Yang keempat adalah mendoakan. Doa usilahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Seperti itu. Nah, itu beberapa sikap yang bisa kita lakukan. Karena mereka itu di bawah perlindungan suatu lembaga terbesar di dunia. Ini nggak mungkin kita kurang apa Saudi. Itu sudah pernah loh dulu loh. Namanya perang Yom Kippur atau apa ya? Itu Saudi, Yordania, Mesir kalah. Padahal cuma melawan apa? Yahudi itu kecil. Tapi kenapa? Belakangnya seperti itu. Itu pernah Yom Kippur kalau nggak salah perang itu. Saya lupa itu tahun 70-an. Bisa dilihat itu. Itu gabungan antara negara-negara Islam itu. Kalah tetap. Karena belakangnya tadi. Seperti itu. Ya, jadi 4 lah. Sudah cuma itu aja. 4 hal. Selebihnya ya Allah SWT tadi. Mungkin agar kita introspeksi, agar kita sadar bahwasanya itu loh, firman saya itu benar. Walang taddo angkal Yahudi wan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Kristen Yahudi tidak akan pernah ridho pada kalian sampai kalian betul-betul murtad ikut agama mereka. Ini loh, benar loh. Jangan pernah dijadikan apa? Pemimpin. Jangan pernah menjadikan sebagai teman dekat. Itu seperti kita memelihara binatang yang berbisa. Tatkala kita lengah, pasti mereka akan mencaplok kita. Nah itu hikmahnya salah satunya adalah mungkin itu agar kita paham, dan juga agar mungkin yang lain sebagai bentuk prasangka baik kita kepada saudara-saudara kita di Palestina sana, apa? Allah menghendaki mereka untuk menjadi orang-orang yang mati syahid. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.